皆さん、こんばんは。Konbanwa Sensei. Sensei. Hai, sekarang kedengeran nggak? Terdengar Sensei. Oke ya, kita mulai ya. Apa namanya, untuk pertemuan ini, sekarang ini, kita masuk yaitu ke dalam bab ya. Tapi di bab apa namanya, di bab Minano Nihongo ini sudah mulai full pakai bahasa Jepang alias ada hiragana. Jadi untuk kemarin PR-nya gimana? Sudah selesai belum? Selesai Sensei. Sudah Sudah Sensei. selesai. Hmm. Bisa tunjukin sedikit di kamera. Dari Isni dulu. Oke, Sensei. Ini Sensei. Ini yang hiragananya Sensei. Hmm. Ini yang Ada katakana. kendala nggak? Nggak ada Sensei. Oke, nggak ada ya. Kalau Nggak ada Sensei. Aska, Ini yang hiragana Sensei. di bentuk kotak-kotak ya. Iya. Hmm. Terus katakanannya di sini, di Sensei. Oke, A sampai N ya. Iya. A sampai N Sensei. Baik. Jadi ada tambahan sedikit info untuk pembelajaran kita setiap pertemuannya ada istirahat ya. Jadi istirahatnya itu sekitar apa namanya 10 menit. Kita coba 10 menit dulu ya. Jadi setelah belajar 40 menitan atau 45 menit, kita istirahat 10 menit. Habis itu kita lanjut belajar lagi. Paham ya? Paham Sensei. I desu ka? Hai Ides. Hmm. Lalu untuk apa namanya alur ya, alur belajarnya, kalau Minano Nihongo kan seperti ini ya. Jadi ada apa namanya, ada bab ya, dai ichika atau daika, ngomongnya seperti itu. Apa namanya, eh, untuk Aska dan Isni juga bisa bilang tanpa dainya gitu loh. Misalkan ichika gitu atau ika. Jadi misalkan bab satu dan bab 2 ya berarti ikato nikades. Ikato nikades artinya bab satu dan bab 2 gitu loh. Nah, sekarang misalkan sekarang bahasa Jepangnya apa? Ima. Ima ya, gitu lah. Jadi sekarang belajar bab satu. Jadi ima atau kyo Ima hari wa. ini coba bikin kalimat Ima wa ika des. Ima ikao benkyo simas. Ini Benkyo Ima. simas belajar ya. Gitu ya. Jadi kita sekarang coba apa namanya latihan menyampaikan sedang belajar bab berapa gitu ya. Jadi untuk bab berapa bisa di tanpa dai juga boleh. Jadi pakainya yang K doang aja. Jadi titik-titik K alias bab ya. Bab gitu loh. Jadi bab berapa, bab berapa. Jadi kalau misalkan belajar bab satu ya kyo, ikao, benkyo simas gitu loh. Coba dari Aska. Kyo, Yuk. kyo, ikao, ikao, wa, benkyo, Benkyo benkyo, simas. shimasu. Benkyo simas. Oke, Isni misalkan bab 5 misalkan. Jadi gimana? Kyo ika o go go benkyo Bab, shima. bab 5. Misalkan bab 5. Kyo kyo go ka o benkyo shima. Kyo Gokao Benkyo simas ya. Jadi bisa ya menyampaikan bab berapa. Jangan sampai materi maju terus tapi belum bisa menyampaikan belajar bab berapa gitu ya. Berarti kalau nanya bab berapa, jadi gimana? Bab berapa? Kan tadi kan bab pakai K, ya kalau nanya tinggal diganti nan gitu. Jadi gimana? Kyo wa nankai Nan K, deska, nangka gitu.
Nanka Hmm. desu. Nanka deska ya bab berapa gitu ya gitu. Kalau misalkan belajar bab berapa jadi kyo Bagi apa? kyo Kyo nanka kyo wa nanka desu ka? benkyo shimasu ka gitu Desu coba. Nah, coba Isni sama Aska tanya ke saya, Sensei, hari ini bab berapa gitu loh. Jadi gimana? Dari Isni dulu boleh? Eh, sensei, sumimasen. Eh, Hmm. kyo wa, ima wa, Hmm. nan, nankai benkyou shimasu ka? Nggak ada I-nya. Kan ini kan ada nih, K-nya doang nih. Jadi, Benkyou nanka, nanka o benkyo shimasu ka. shimasu ka? Sekali lagi coba. Sensei, sumimasen. Hmm. Kyo wa nanka o benkyou shimasu ka? Bisa ya. Misalkan saya jawab, Kyo ikao benkyo shimasu. Ikao benkyo shimasu. Untuk Isni sama Aska ada dua jawaban, dua respon atau dua baris ketika kita dijelaskan sama orang lain, lalu kita bisa merespon dengan dua baris. Yaitu ini simple nih, tinggal bilang wakarimashita yang baris pertama, lalu baris kedua arigato gozaimasu. Ini jawaban paling simpel. Jangan sampai lawan bicara sudah jelasin atau memberikan jawaban, kita nggak memberikan respon atau cuek gitu aja. Itu nggak bagus. Jadi untuk merespon jawaban atau yang sudah dijelaskan sama orang lain cukup dua baris. Wakarimashita, arigato gozaimasu. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ya saya paham, terima kasih kayak gitu. Kita coba ya. Coba Isni bilang. Sensei, sumimasen. Kyo wa nanka o benkyou shimasu ka? 今日はイカを勉強します。Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Nah ya, wakarimashita, arigatou gozaimasu. Nah, Aska sudah tahu belum bahasa Jepangnya besok? Besok. Belum, Sensei. Apa? Belum. Oh, belum ya. Ashita ya. Bahasa Jepangnya besok itu ashita. Saya tulis ya, coret-coretan nih. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan nggak, Aska? Kelihatan, Sensei. Ashita. Jadi besok itu bahasa Jepangnya ashita. Kadang i-nya nggak dibaca jadi ashita gitu ya. Ashita. Coba dibaca Aska. Ashita. Ashita. Hmm. Ada. Waktu selalu di awal ya. Waktu selalu di awal. Jadi selalu di depan. Tanpa partikel juga boleh. Jadi ashita. Mau coba? Silakan. Aska. Besok belajar bab berapa misalkan. Eh, Sensei yatte mitai desu. Good. Cakep. Kyo Bukan ashita. Kyo. Oh, Besok. Kalau oh, Kyo kan hari ini, tadi ya. sudah dipakai sama Isni. Coba kita variasi biar nggak sama. Makanya coba besok gitu. Ashita kao benkyou shimasu ka? Gimana? Coba ulang. Moichi do onegai shimasu. Asta. Ashita nanka o benkyou Hmm, shimasu ka? oke ya. Betul. Sekarang saya respon. Asta sangka. Sangka o benkyo shimasu. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Oke, bisa ya? Bisa jawab ya. Isni juga ya? Bisa ya? Hai, sensei. Karena kebanyakan orang-orang baru belajar pakai buku ini, dia belum bisa jelasin belajar bab berapa kebingungan. Jadi saya kasih tahu yang simpel aja. Pokoknya kalau bab titik-titik K gitu ya. Jadi bab satu ya Ika, bab dua ya Nika gitu ya. Kalau misalkan bab 10 dan 11, 10 udah tahu belum? Juga. Hmm.
Dan kalau dan bahasa Jepangnya to, partikelnya to. To Jadi ichi. bab 10 dan bab 11 coba. Jukato juichi ka. Jukato, juika, des. Coba Aska bab 8 dan bab 9. Bab 8 dan bab 9. Hachi ka to. Jika 9. Udah tahu belum 9? Q, Lupa Q. lagi sensei, bentar. Lupa. Kan kalau main kartu kan kartu apa gaple ya, QQ sering dengar nggak tuh? Pernah dengar nggak? QQ. Yes, Q-nya kan 9. QQ. Q ya. Hmm. Hachinan to. Oh, kalau nan kan kalau mau nanya, Oh ya, artinya kalau belum tahu angkanya berapa, kalau sudah tahu ya nggak pakai nan. berarti Jadi hachi. hachikato, Hachikato hmm, san. 9. Q, Oh ya, Q. Q. Q Q, des. K, T. Q kades. Bisa ya. Oke. Nah, kita masuk ya. Untuk apa namanya? Biasanya kalau menggunakan buku Minami Nihongo ini, saya tidak masuk ke halaman ini dulu, tapi bentar ya. Kok nggak bisa di-back? Saya akan masuk sini nih. Yaitu Renshu A. Renshu A. Kemarin Renshu apa artinya? Latihan. Latihan. Latihan ya. Jadi untuk setiap bab saya biasanya mulai dari Renshu A. Kenapa Renshu A? Karena di Renshu A ini kumpulan tata bahasa. Jadi kita pelajari dulu tata bahasa apa yang keluar dari setiap bab, baru kita menyambung ke yang lain, gitu ya. Kita mulai dari sini ya. Jadi di sini standar banget. Kalau dalam bahasa Indonesia ya apa namanya kita ketemu partikel ya. Artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia. Kadang juga nggak perlu dikartikan adalah. Tulisannya H, tapi dibacanya wa. Jadi di bab 1 ini kita jemputnya partikel. Partikel. Dalam bahasa Indonesia juga banyak partikel. Contoh, pergi ke Monas gitu ya. Pergi ke Monas. Nah, ke-nya itu disebut partikel gitu ya. Mandi di toilet. Mandi di toilet. Di-nya itu juga dianggap partikel. Nah, dalam bahasa Indonesia ada partikel, dalam bahasa Jepang juga ada partikel. Nah, untuk partikel standarnya dalam buku ini kita ketemu wa. Wa-nya kalau dalam bahasa Indonesia adalah atau tidak ada artinya juga nggak apa-apa. Nah, terus ada di sini habis partikel wa itu kata benda ya biasanya habis wa itu partikel apa kosakatanya kata benda. Di sini ada nama orang nih, nama orang. Oke, kita coba mulai ya. Baca dulu satu orang, satu baris. Jadi seperti ini kalau saya garis. Ya, satu baris. Nanti yang baris kedua bukan dibaca dari sini, tapi dari sininya juga. Jadi ke bawah gitu loh. Oke. Jadi yang atas juga masih ada. Oke, kita coba ya. Isni dulu coba. Hai sensei Yatemitai des. Oh ya, satu lagi saya lupa. Biasain kita belajar pakai bahasa Jepang juga baca juga terjemahannya ya. Jadi bahasa Jepangnya juga dibaca, terus coba Isni dan Aska menerjemahkannya. Iya, desu ka? Hai des. Yes. Oke, yuk. Coba. Watashi wa Maiku Mira des. Hmm. Jadi Saya saya, adalah Mike Miller. hmm, ya betul. Saya adalah Mike Miller. Ya, Mike Miller ini cuma tokoh fiksi ya, cuma nama-nama yang dibuat untuk latihan saja. Jadi kalau nama orang asing ditulis pakainya katakana gitu. Katakana itu biasanya nggak cuma apa namanya kosakata-kosakata dari luar Jepang,
Seperti misalkan door atau pintu ditulisnya doa. Nama-nama dari apa namanya luar Jepang juga ditulis pakai katakana. Nama kita juga nggak bisa nama kita ditulis pakai hiragana karena kita kan bukan orang Jepang. Orang dari luar Jepang ditulis pakai katakana. Oke, untuk Aska selanjutnya Yang di bawahnya itu, Sensei, betul, tapi dari Watashi bacanya. watashi wa Mm-mm. kai Kai, shoin, kyoshoin, kyoshoin, Kaisha, kaisha, Kaisha. oh kaisha, kaishain, Hmm. Sampai des. kaishain des, watashi wa Hmm. kaishain des. Oke ya. Nah, sekarang saya tambahin sedikit ya. Arti dalam bahasa Jepang, saya tulis nih. Imi ya. Arti dalam bahasa Jepang, imi. Jadi nanti misalkan Aska habis baca kan tadi. Watashi wa kaisha des. Nah, habis itu pas mau ngomong diterjemahinnya, imi wa gitu loh. Imi wa saya adalah gitu loh. Jadi kita mulai campur-campur bahasanya sedikit demi sedikit. Kalau sudah tahu kosakata dalam bahasa Jepang dipakai gitu ya. Kalau mau catat juga boleh. Imi titik dua arti. Nanti ke depannya juga saya akan nanya ke Isni sama Aska pakai bahasa Jepang artinya. Jadi imi wa nan desu ka? Imi wa nan desu ka? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apa artinya? Artinya apa? Arti kebalik. Artinya Artinya apa? artinya apa? Ya. Imi wa nan desu ka? Hmm. Ya, coba dari Aska diulang. Watashi wa kaisain desu. Imi wa Imi wa, eh, dari baca dulu. watashi wa kaishain des. Hmm, Imi wa artinya Artinya saya adalah eh, karyawan. ya campur-campur bilang imi wa. Oke dong, kan tadi udah tahu imi. Maaf Sensei, gimana? Nggak ngerti. Imi Imi, artinya apa? ini. Imi. Tadi barusan tulis kan? Imi itu dalam bahasa Jepang. Ini bahasa Jepang loh, imi. Kalau bahasa Indonesia ini arti. Oh ya, oke. Imi wa Ah, nah, gitu loh. Jadi watashi wa kaisain desu. Saya adalah karyawan gitu kan. Cuman tambahin depannya imi wa gitu loh. Artinya kalau imi dalam bahasa Indonesia gitu. dalam oh imi wa Nah, gitu. Saya imi wa watashi. Oh, langsung bahasa Indonesianya Sensei. iya kan. Ini udah arti. Oh, oh ya berarti imi wa. Tapi aku Saya baca dari dulu dari depan dulu gitu Sensei. Imi wa kenapa? saya, imi wa Betul. saya karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan gitu ya. Jadi campur-campur kita. Oh, Pokoknya aku arti agak bingung dalam Sensei. bahasa. Kenapa? Agak bingung Sensei, maaf ya. Nggak apa-apa. Saya tahu karena ini arti. Jadi ngeblank kan memahaminya. Daijoubu desu. Oke, terus baris ketiga Isnisa. Hai Sensei. Hmm. Wang, Wang Sang wa Chugoku Jigaimas, huruf Jigaimas itu keliru atau salah. Itu huruf apa itu? wa Huruf apa? bukan Sensei. Apa? Wa Wah, yang jelas ngomongnya Wang. Wang sang wa. Wang Wang Sang wa Chugoku Hmm. Chugoku Jin des. Juga kucing des. Imi wa Hmm. Wang adalah orang Cina. Orang Cina. Nah, Wang adalah orang Cina. Kira-kira Wang ini cowok cewek? Cowok.
cowok ya. Bisa diterjemahin ya Pak, Pak Wang, atau Bapak Wang gitu. Tambahin panggilan sedikit nggak apa-apa. Eh, Coba silakan. Wang Sangwa Hmm, Jugoku Jingdes hmm, Imiwa. Bapak Wang adalah hmm. orang Cina. Orang Cina ya. Nah, untuk Jing, ingat ya, orang ya. Orang. Oke, good. Selanjutnya, Aska. Yang bawahnya sensei nomor 2. Oh iya, baris keempat. Watashi wa karu Baris keempat. Kan ini nih, Aska. Untuk di baris ketiganya kan di sini. Berarti oh baris keempat itu ngambil dari sini, bukan ngambil dari paling atas. oh nggak kupikir yang nomor 2 yang di bawahnya sensei. Kan nomor empat ada nih. Kita baru baris ketiga. Oh, oke. Bu, Jadi, san itu huruf wa nih. oh ya Huruf wa. Wangsan Wang sang wa. Wangsana Hmm, ini i apa? isyo Isya. isya Ini ya. Apa itu bisa? isya Kosakatanya dihafalin Kak. Kalau lupa-lupa ingat sambil dibuka bukunya nggak apa-apa. Ada kan terjemahannya. Apa isni sang Isya wanan desu ka? Dokter. Dokter ya. Dokter. Jadi dokter bahasa Jepangnya Isya. Yuk coba dibaca lagi yang lancar. sanwa Wang, sangwa wang, wang, sang. wansa isya Wang sang wa. wangsanwa isya Ini kan wa-nya berarti turun ke sini ya. ya. Aska. Berarti ini juga Oh, turun ke sini des. gitu. Oke, oke. Ah, jangan Isanwa lupa. isya des. Ini wang. Imiwa, saya adalah dokter. Kok saya? Kan bukan saya. Ini. Bapak Wang Bapak adalah Wang dokter. adalah dokter. Jadi sesuaiin. Ini kan ada pembatas putih nih. Berarti dua yang atas bergabung. Yang dua yang di sini bergabung gitu loh. Jadi nggak nyampur ke atas gitu. Oke, coba kita biar makin lancar ya. Satu orang, misalkan Isni atau Aska, baca 4 baris sekaligus. Seperti saya contohin ya. Watashi wa Maiku Mirades. Watashi wa Kaisha ing des. Wansang wa Jugoku jing des. Wansang wa Isha des. Gitu ya. Satu orang baca 4 baris. Coba dari Isni ya. Sensei. Yatemitai desu, Sensei. Hmm, Watashi wa Maiku Mira desu. Watashi hmm, wa Kaisa ing desu. Wang sang wa Chugoku jing desu. Wang sang hmm. wa Isya desu. Sades ya. Jadi saya mau ngasih tahu juga ya. Jadi setelah kita baca bahasa Jepang lalu diterjemahin untuk memperlancar kita tambah satu lagi adegannya. Adegannya adalah satu nomor dibaca full sama satu orang tapi tanpa arti. Jadi untuk melatih kelancaran membaca aja gitu ya. Karena di sebelumnya kan sudah diartiin sama kalian. Jadi cuma latihan baca aja. Tapi satu orang ya baca 4 baris. Kalau misalkan ada satu nomor lebih dari 4 baris ya berarti dibaca semua gitu ya. Iya des, Kak. Ides. Oke, lanjut ke Aska. Yuk, Watashi wa yang nomor 2 kan, Sensei? semuanya 4 baris ini.
Oh, 4 baris. Dibaca dulu. Kita buat latihan kelancaran, lancar membaca. Kenapa Wata, saya gelap banget di sini gambarnya ya? Udah terang banget loh pencahayaannya, saya nggak ngerti. Tapi kalian jernih sih, kalian terang di sini. Yuk, bentar. Watashi wa, bentar, Sensei. Aku masih agak lupa kata-katanya, Sensei. oke, Ma, tambahin ini apa namanya sebentar. Kelihatan nggak coretan saya? kelihatan, Sensei. Bentar. Kalau gini kelihatan, Kelihatan juga, Sensei. kelihatan ya. Eh, Nomor dalam bahasa Jepang dibaca bang. Bang. Bang Ya, Ichi gitu, Sensei. kebalik Ichi bang. bang, betul. Ini saya kasih hurufnya ya. Jadi titik-titik bang. Jadi karena nomor satu, ya udah berarti bacanya Ichiban, Watashi wa Maiku Mirades. Cukup sekali aja baca nomornya. Terus Watashi wa Kaishain desu. Seperti itu. Yuk coba Aska. Ichi bang, watashi wa mairuku, Hmm. mairuku, Maiku. maiko des. Ini ada lagi sambungan. Bacanya apa nih? Itu mi, Mira. mirades. Coba ayo yang lancar. Watashi wa Watashi wa miruku, eh, Maiku. Miruku maiku, beda ya. Susu. maiku mirades. Maiku mirades. Oke, lanjut ke bawahnya. Watashi wa kaishain des. Yes, good. Wasang wa Hmm. ich, Chu, ichu, Chugo, tugo, ku, hmm, ku, Chugoku, shain. hmm, Eh, Chugoku, tugoku, Ing. ing, juko ing. Jing, Jing, orang, Wasang wa juko ing. Des. Chugoku. Tugoku, Coba ini kan go ya, terus ini ku. chuboku, Hmm, eh, si dikasih teng-teng, bacanya ji, ding, oh jing, ji. jing, Jadi jing, gimana? Wang sama, gujoku, cu, cu. Ci ketemu yu kecil, cu. si, go, Chigojoku. Juga, wah ini apa Aska harus banyak latihan lagi nih Iya, hiragana yang kan. katakana. Nah, Kalau supaya udah kayak jumpa kayak gini aku langsung kagok sensei. oh Bacanya langsung ya, kagok gitu. hmm. Saya dengar Aska sama istri sudah dapat arahan belajar hiragana ya sebelumnya ya. Sudah Hai, sensei. Itu dari kapan? Seminggu yang lalu, 2 minggu lalu, apa sebulan yang lalu? 2 minggu yang lalu Sensei. Oh gitu ya. Baru Ya, seminggu 2 minggu yang lalu. hmm. Jadi kita kan di sini nggak belajar dari hiragana lagi. Jadi hiragana ke skip lah. Artinya hiragana sudah harus dipelajari sama Aska dan Isni sendiri dengan waktu kalian. Jadi pas ketemu saya atau di kelas online ini langsung masuk materi gitu loh. Jadi nggak mundur lagi. Dengan harapan coba sedikit banyak ya latihan. Terus saya yakin bisa kok. Karena hiragana belum terlalu sulit gitu ya. Hai sensei.
Hai, oke coba yuk. Wansangwa, Chugoku, Jingdes. Wasanwa Wang, Jugo ini N, ya, ini N. Wangsanwa Hmm. Kujoku Jing Cu, 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 Jugoku ci. Jugoku Jingdes. Oke, terakhir. Wasangwa Wang Sangwa. Isyades. Isyades. Oke ya. Paham ya? Jadi kalau positif tinggal ditambahin des gitu ya. Kalau des kalau dalam bahasa Indonesia artinya titik gitu ya. Lalu ini kalau Aska sama Isni teliti melihatnya di sini ada titik gaya orang Jepang ya. Jadi coba juga Isni latihan sama Aska bagaimana membuat titik. Kalau titik kan seperti ini ya. Kalau titik ala Jepang bulat jadi ada pangkanya gitu loh. Nah, jadi mulai sekarang juga kalau latihan nulis-nulis ditambahin titiknya seperti ini. Jadi bukan titik seperti ini gitu loh. Kelihatan nggak secara jelas? Ayo Sensei. Kayak gini tuh. Tentang titik ada pertanyaan nggak? Aman? Aman Sensei. Oke ya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini kalau kita lihat sekilas ada namanya pola negatif ya. Pola negatif. Kalau dalam bahasa Indonesia ya bukan atau enggak gitu ya. Atau tidak gitu ya. Tidak dalam bahasa Jepang itu ja arimasen. Ja arimasen. Atau bentuk sopannya dewa hak dibaca wa arimasen. Nah, ini bentuk simpel ya, tapi saat ini dalam percakapan bahasa Jepang ini kurang dipakai. Lalu pakainya apa? Sensei, pakainya janai des. Saya tulis ya. Ja, seperti ini. Di layar kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan Sensei. Jadi walaupun jari maseng, saya mau juga Aska sama Isni ya seperti yang kekinian sekarang, bahasanya lebih sering digunakan janaides. Arimaseng itu bentuk simpelnya berubah. Arimaseng berubah. Ini ya, saya ngomongin ini ya. Jadi dalam percakapan Arimaseng itu biasanya kadang-kadang berubah jadi naides. Kalau Isni sama Aska ngomongnya sampai nai doang, tidak pakai des, itu nggak sopan. Jadi selalu diakhiri dengan des. Ya. Janaides. Kalau dalam bahasa Indonesia ya negatif. Contoh ya, watashi wa abi janaides. Watashi wa abi janaides. Saya bukan Abi gitu ya. Jadi saya mau Aska sama Isni juga bisa menggunakan Janaides. Walaupun tulisannya Jarimasen, bacanya Janaides aja. Biar dalam percakapannya sama gitu ya. Ides kah? Ides. Ides. Hmm. Tentang Janaides ada pertanyaan nggak? Isni sama Aska? Udah ada sih. Tidak ada? Ides kah? Ides. Ides. Oke ya. Jadi nomor 2 ini kita mempelajari bentuk negatif. Bentuk negatif. Oke. Tadi terakhir siapa ya? Aska ya. Berarti sekarang nomor 2 Isni ya. Silakan dibaca. Sumimasen Sensei. Mau tanya. Hmm, Berarti ini langsung pakai yang Janaides aja, nggak pakai Jari Mas betul. Sensei. Nggak perlu. Apa namanya jari maseng orang Jepang jarang banget pakai. Intinya kan Isni sama Aska sudah tahu kalau negatif jari maseng. Hanya saja
dalam percakapan jarang dipakai gitu loh. Jadi cukup tahu aja jari maseng, tapi ngomongnya, latihannya kita pakainya janai des. Janai desu. Hai, Sensei. Yuk coba. Yatte mitai desu, Sensei. Hmm. Watashi wa karu, karu sumito janai desu. Oke, good. Imi Gantian, wa, Aska. Oh, Imiwa, oh ya, simasen. Imi belum ya. Imiwa. imi wa, saya adalah karu. Karu itu keriting, Sensei. Oh, Karu itu dari nama orang asing ya. CARL. Kar. Saya Nah, bukan saya karu bukan. sumito. Smito kira-kira dari apa? Smith, Sumito. Smith. nama bule, nama orang bule. Smith, kira-kira seperti ini. Terus ditulis jadinya Karu Shumito. Karu sumito. Jadi Berarti wa itu nggak melulu adalah, nggak dibaca adalah juga nggak apa-apa. Berarti saya bukan Smith car. Carl Smith. Smith. Saya bukan Carl Smith. Saya bukan Carl Smith. Oke. Terus siapa namanya Aska? Yuk baris keduanya. Watashi wa Hmm. Yoshi janai desu. Hmm. Ini wa. Imi wa saya Hmm. Kyoshi sensei. Abi sensei wa Kiyoshi desu. Oh ya, oh ya. Guru, saya adalah guru. Negatif, negatif. Kita lagi di negatif. Kan tadi Janaides kan artinya negatif alias bukan. Oh, saya bukan guru. Hmm. Tadi kalau di nomor satu kita belajar positif, di nomor dua kita belajar kalimat negatif yang dalam bahasa Indonesia artinya bukan atau enggak gitu loh. Yuk, jadi gimana? Watashi wa kyoshi janai desu. Sekali lagi dibaca. Watashi wa Kyoshi janai. Saya bukan guru. Saya bukan guru atau saya bukan seseorang pengajar ya. Oke, baris ketiga, Isni, Isni Sam. Hai, Sensei. Isang wa Amerika jing janai desu. Ini wa. I, i, I bukan orang Amerika. Kira-kira cowok nih, cowok apa cewek? Cewek. Berarti Mbak I atau Ibu Mbak, I. Mbak I bukan orang Amerika. Oke, good. Baris keempat, Aska. Isang wa Hmm, Gakusei hmm, janai desu. hmm. U di tengah-tengah di huruf ku ya, Gakusei. itu oh nggak saya bisa hilang ya. Jadi I sangwa gakse Isang wa janai Gakusei desu. janai desu. Imi wa Artinya Isan wa Mbak bukan I atau Ibu I. Mbak I. Mbak I bukan murid. Bukan murid atau pelajar ya. Oke, sekarang lanjut baca yuk. Satu orang empat baris dari Isni. Hai, Sensei. Watashi wa karu sumito janai desu. Hmm, Watashi wa kyoshi janai desu. hmm, Isang wa Amerika jing janai desu. Isang hmm, wa gakusei janai desu. Ijo hmm. desu. Ya. Hai, oke, Jodes. Segi, Aska, Sang. Watashi wa karu mashi Shu, masito ya. Karu shu. shu karu mashito
Karu Shumito. Haru Shumito Janai desu. Hmm. Watashi wa Kyoshi Hmm. Janai desu. Hmm. Isan wa Hmm. Amerika Jin Hmm. Janai desu. Hmm. Isan wa Gakusei Janai desu. Ya, bisa semua ya. Nah, coba Aska dan Isni bikin satu kalimat negatif, bebas. Misalkan, saya juga buat ya. Watashi wa Jawajing Janai desu. Ya, watashi wa Jawajing Janai desu. Saya bukan orang Jawa, gitu loh. Atau yang kedua, watashi wa Amerika Jing Janai desu. Saya bukan orang Amerika, gitu. Silakan apapun negatif boleh. Dari Hai siapa Sensei, dulu? Dewi Hmm. Sensei. Hai, dozo, Isni-san. Watashi wa sensei janai desu. Hmm. Ini wa Saya langsung, saya langsung bukan terjemahin seorang boleh. guru. Saya bukan guru ya. Oke, Aska-san. Eh, haha hawa kayak gitu bisa sensei. Apa? Hahawa Hahawa. Gakusei Janai desu. Ini Miwa artinya ayah saya bukan murid. ayah saya bukan pelajar. Ya, bukan pelajar. Oke, bisa ya. Untuk negatif kata benda atau bukan, ada pertanyaan nggak? Aman? Daijoubu desu ka? Hai Daijoubu desu. Daijoubu itu artinya nggak apa-apa, tidak ada masalah, gitu ya. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Daijoubu desu. Bisa ya. Nanti untuk Aska, apa namanya, hurufnya, nama hurufnya dibesarkan aja ya. Jadi setiap pertemuan seperti Oh, Isni, jadi nama panggilan aja. oh ya siap Seperti sensei. kemarin, Ya seperti sensei. kemarin. Heeh. Biar kebaca di layar. Oke, lanjut ya. Lanjut sedikit. Eh, kita ke bawah ya. Di nomor 3 kelihatan nggak nomor tiganya? Hai Sensei. Hmm, Sekarang di nomor 3 ini ada namanya kalimat tanya ya, partikel tanya dalam bahasa Jepang, Kak. Kak, jadi kalau Kak itu ya bisa diterjemahin bukan atau apakah gitu ya. Jadi yuk kita baca dulu. Nomor 3 siapa tadi? Watashi Sensei. Doso, Sanbang, Hai Sensei. Ano hito. Ano hito Sanbang, wa Sanbang. Nomor 3, sang nomor bang. 3. Sang bang. Hmm, Sang bang ano hito wa hmm, Mimura sang desu ka? hmm. Ya, di sini boleh pilih ya, kata itu bentuk sopan. Jadi mau anohito atau anokata, pilih aja, jangan dua-duanya dibaca. Ya, Imewa. Apakah Anda apakah Anda saudari Kimura? Anohito apa anohito? Apa dia Orang itu. orang itu? Orang itu Apakah kak. orang itu Orang itu, Kimura? Apakah orang itu Kimura? apakah orang itu Kimura? Boleh. Kalau saya nyaraninnya, K itu dia Apakah diterjemahkan bukan. Bukan. Jadi seperti ini. Orang itu Pak Kimura bukan? Gitu loh. Orang itu Pak Kimura bukan. Jadi didengarnya lebih enak. Kan kalau yang terjemahan buku Minano Nihongo atau terjemahan Aska sama Isti biasanya kan pakai apakah, apakah orang itu Pak Kimura juga boleh. Kalau saya yang simpel aja biasanya diterjemahin bukan gitu loh. Misalkan Abi sensei desu ka?
Pak Abi bukan, gitu. Terjemahannya lebih simpel. Coba diulang. Sang bang, anu hito wa Kimura sang desu ka? Hmm. Ini wa apakah ini wa apakah orang itu saudari Kimura? Nggak pakai saudara, kan kita jarang pakai. Kemarin kita kan sudah deal. Kalau saudara jarang dipakai, jadi bisa digantikan bapak atau ibu atau mbak atau eh, tidak pakai saudara. Jadi gimana? Orang itu, Apakah orang itu Pak Kimura bukan? betul. Hai, coba nomor dua, baris kedua. Yes, Aska. Sanbang Hmm. Anohito wa Hmm. Mirawang Hmm. des. Ini huruf apa? Huruf mak. Oh ya, Mari Mariwang. Maria, Mari Hmm. Maria, Hmm. Mariang. Maria, Mari, Maria, Maria Sangdes. Maria Sang Deska, Maria kan Sang, nyambung. ya, Maria Sangdeska. Coba Ano yang hi, lancar. ano hito wa Maria Sangdeska. Hmm. Iwa, apakah itu Ibu Maria? Ini dulu, ini nempel. Anu itu Ano hito, artinya ano orang hito, itu. orang Seperti itu, yang saya bilang kemarin ya, Aska sama Isni, kalau ada wa, terjemahkan dulu sebelum wa, gitu loh. Jadi terjemahannya nanti bagus. Habis dari wa, baru lari ke sini gitu loh. Dari akhir ke depan, gitu. Nanti kalau kalimatnya makin panjang, kalau Aska sama Isni nggak paham dari mana mulai menerjemahkannya malah bingung gitu loh. Nah, tips dari saya kalau ada wa terjemahin dulu sebelum wa gitu loh. Jadi gimana Aska? ini wa adalah, eh, Hmm? Ini loh ada sebelum wa orang itu. ano hito, orang itu, Terjemahin. Nah, terjemahan dari situ orang itu. orang itu, Hmm, apakah Maria? apakah Ibu Maria? Gitu. Apakah Ibu Maria? Hmm, Apakah Ibu saya. Maria? Yuk, baris ketiga, Isni. sang bang, anu hito wa dare desu ka? Hmm. Orang itu orang itu siapa? Orang itu siapa gitu ya. Jadi bentuk sopan dari Dare adalah Donata. Donata. Kayak kayak udah itu ya cukup 45 menit. Kita istirahat dulu ya. Sekarang 19.55. Nanti berarti jam 8 lewat 5 kita nyambung lagi ya. Hai sensei. Sambil apa namanya Aska sama Isni di apa namanya dipelajari. Punya buku yang ini gak sih? PDF-nya ada nggak? Nggak ada sensei. Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa minta juga apa namanya sama orang kantor di grup misalkan minta ini juga. Jadi sebelum kita belajar, Aska sama Isni juga sudah baca, jadi lebih mempermudah kita nanti apa belajarnya gitu ya. Hai sensei. Oke, kita istirahat dulu ya, Oke. 10 menit. Hai, Hai saya tutup semua ya. hai sensei. Hai, Jitsu Reishimasu. Hai sensei. Sudah mas.